Halo, selamat berjumpa kembali dengan Syauqi di channel Training Center Syauqi, di mana hari ini Syauqi akan tampilkan satu penjelasan tentang salah satu jenis fuel injection pump, yaitu jenisnya inline. Sebelum kita ke sana, ada tambahan informasi bahwa fuel injection pump itu ada beberapa jenis. Secara garis besar itu ada tiga, ada namanya inline, ada namanya distributor atau rotary, ada namanya common rail. Kali ini kita akan bahas salah satunya, yaitu yang tipe inline. Untuk diagram fuel sistemnya kurang lebih seperti ini. Dari tangki, kemudian nanti akan ada penyaringan awal, terus disedot oleh feed pump atau priming pump nanti di sini. Kemudian nanti akan mengalami penyaringan kembali. Nah, sekedar informasi, untuk penyaringan ini biasanya kalau misalkan bahan bakarnya itu sudah bagus, kemudian pabrikannya itu merekomendasikan menggunakan bahan bakar yang bagus, harus bagus begitu ya. Biasanya filternya itu cukup dua, untuk water separator sama yang microfilter atau main filternya. Tapi kalau misalkan di engine yang memang pasarannya itu untuk bahan bakar yang lebih luas, ada yang mungkin pakai biodiesel, dimana di situ akan ada banyak partikel yang tidak dibutuhkan di pembakaran, makanya butuh penyaringan yang banyak. Ini salah satu contohnya, ada water separator, filter lumpur, pre-filter, dan juga microfilter. Setelah disaring nanti menuju ke fuel injection pump. Nah, untuk tipe FIP yang inline seperti ini atau yang rotary distributor itu mirip, yang membedakan hanya di sini nanti. Dari sini, dari FIP akan diatur sedemikian rupa bagaimana nanti menyemprotkan atau memakan fuel ke yang namanya fuel nozzle atau injektor, ada orang menyebutnya. Di FIP ini diatur kapan dan seberapa banyak fuel itu menuju ke fuel nozzle untuk nanti disemprotkan sebagai bahan bakar di proses pembakaran. Next, ini salah satu contoh partnya. Ini FIP major part. Ada feed pump, priming pump, high pressure pump, dan juga governor unit. Singkat saja, feed pump itu adalah tadi untuk menyedot dari tangki, kemudian nanti mengumpan ke dalam high pressure pump. Priming pump tugasnya sama seperti feed pump, tapi bedanya kalau feed pump itu dioperasikan bersamaan dengan high pressure pump, dalam arti kata engine-nya itu beroperasi. Tapi kalau engine-nya saat itu mati, biasanya habis servis, ya ini priming pump. Ini untuk mengalirkan mula supaya sistemnya itu sudah terisi bahan bakar semua. High pressure pump tadi untuk memberikan tekanan tinggi ke nozzle. Jadi yang dipompa pastinya ya bahan bakar ya. Kalau governor unit itu adalah untuk fungsinya ada banyak, mengatur RPM-nya, mengatur suplai bahan bakar yang ke ruang bakar utamanya itu, dan juga akan ada fitur stabilizer untuk menstabilkan. Terus kemudian kalau dibebani bagaimana, nanti ada pembahasannya. Lanjut, berikut ini adalah cara kerja untuk priming pump. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Berfungsi untuk memompa fuel dari tangki menuju fuel injection pump saat awal sebelum memulai starting engine. Ini biasanya itu dilakukan ketika setelah penggantian filter ya, habis servis kan ada selang atau jalur yang tidak terisi bahan bakar karena kan habis keluar ya dari fuel filter itu. Nah, di situ harus diisi biar nggak masuk angin. Makanya untuk mengisi tadi, kalau misalkan kita pakai priming pump diputer, feed pump diputer, dimainkan, nanti baterainya bisa cepat habis. Karena engine pasti akan sulit untuk running gitu.
Ya biar lebih efektif lagi pakai yang priming pump. Dipompa sebentar, nanti ada proses yang namanya bleeding atau mengeluarkan udara dari dalam sistem bahan bakar. Priming pump dioperasikan dengan cara mendorongnya dengan tangan. Ini secara manual. Kemudian ada satu temannya lagi, ini entah itu sepupunya atau apa ya. Namanya feed pump. Ini berfungsi memompa fuel dari tangki menuju fuel injection pump saat engine bekerja. Jadi tetap butuh ini ya untuk FA itu bisa bekerja. Macamnya itu ada banyak, tapi di sini biasanya kalau yang inline seringnya dipakai yang ini, tipe yang mechanical nih. Jadi masih menggunakan, di sini ada cam lobe. Cam lobe-nya itu yang ada di FIP, nanti ada gambarannya. Ada yang pakai electric feed pump, ada. Itu biasanya nggak perlu pakai priming pump ini lagi ya, karena udah elektrik, tinggal nyalain sebentar, terus nanti akan mengalir bahan bakarnya, lebih mudah. Feed pump mengumpan fuel ke FIP untuk diatur penyemprotan high pressure ke injektor. Oke, lanjut setelah feed pump, tadi sudah dibilang masuk ke sistem high pressure pump. Nah, di sini untuk tipe inline, karakternya adalah satu plunger untuk satu silinder. Kalau jumlahnya 4 silinder engine teman-teman, pasti di sini akan ada 4 plunger. Plunger itu apa? Yang ini, yang hijau ini. Ini untuk fungsinya untuk memompa dengan tekanan tinggi itu ya. Gerakan plunger itu adalah resipro. Resipro itu ya dua arah saja. Kalau di sini kebetulan naik turun, kanan kiri saja termasuk resipro. Ini termasuk resipro gerakannya untuk pompa. Terus kemudian plunger bisa rotasi. Ini bisa berputar ya. Tapi rotasinya itu terbatas. Untuk apa berotasi? Nanti akan dibahas. Next, di sini bagian-bagian dari FIP. Dari di sini ada camshaft. Camshaftnya FIP. Dia berfungsi untuk apa ya, sebagai daya dorong utama. Dari bentuknya ini kita tahu ya caranya bagaimana. Terus ada cam follower, dimana dia itu bisa terdorong ke atas dengan mudah dengan sedikit gesekan. Kalau bentuknya tidak seperti ini, gesekannya cukup besar ya, makanya dibikin ada rollernya ini. Terus kemudian di sini dari cam follower nanti akan ada di atasnya ada spring. Ke atasnya itu karena gerakan camshaft, ke bawahnya karena spring. Itu. Terus ada plunger, itu yang sebagai komponen utamanya untuk bisa menyemprotkan bahan bakar. Control sleeve di situ, ini yang ada gearnya ini, dia berfungsi untuk memutar plunger. Control rack untuk memutar control sleeve. Jadi control sleeve berputar, maka plunger juga akan ikut berputar. Konstruksinya kita bisa lihat di sini, kalau kurang jelas nanti di slide berikutnya. Kemudian ada barel. Di sini barel adalah istilahnya kalau di ruang bakar, kalau konstruksi seperti di ruang bakar itu plunger seperti piston, barel itu seperti silindernya. Kalau di suntikan itu, mainan suntikan, yang bagian tengah itu plunger, bagian tepinya itu adalah barel. Berikutnya ada delivery valve. Ini termasuk check valve ya, bekerja sama dengan delivery valve return spring. Terus kemudian ada injection line fitting. Ini untuk memegang pipa yang ke nozzle. Berikutnya cara kerja plunger. Nah, plunger di sini gerakannya kan naik turun, gerakan utamanya. Bagaimana dia bisa naik turun? Tadi ada cam follower ya. Di sini ada pengaitnya. Pengait nanti akan dikaitkan ke bagian bawah dari plunger ini. Ketika cam follower ke atas, kedorong kan. Kalau cam follower ke bawah by spring, itu nanti akan menarik si bagian plunger ini. Gitu. Terus setelah itu ada satu gerakan lagi, yaitu yang memutar tadi. Nah, ini dia bisa berputar tapi terbatas. Ini sudut putar plunger ini mempengaruhi volume fuel yang menuju ke nozzle. Semakin banyak fuel, maka semakin
tinggi RPM-nya, semakin kuat engine-nya, gitu. Ini berputar mengikuti kontrol sleeve. Sleeve diputar oleh kontrol rack yang ini. Kontrol rack nanti akan terhubung ke governor, di mana governor nanti akan terhubung ke pedal gas atau tuas gas ya, tuas akselerator itu. Terus kemudian, nah ini untuk sudut tadi, kan tadi mempengaruhi jumlah fuel yang akan menuju ke ruang bakar. Ada contoh 4 kondisi di sini, volume 1, 2, 3, 4. Ini sudutnya berbeda ya. Celowakannya ini dia punya fungsinya, bukan cuman hiasan ya. Jadi ini ada fungsinya celowakan ini. Ini menghadap ke sini dan ini agak paling noleh ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagian tepi ini. Di sini paling rendah, sementara di sini paling tinggi. Nah, maksud dari ini semua adalah ini plunger ketika turun maka akan menghisap atau memasukkan fuel dari bagian ini. Nah, lubang ini terhubung kemana? Nanti terhubung ke jalur feed pump. Feed pump akan mengumpan ke sini. Ketika ini bergerak turun, otomatis volumenya akan naik, sehingga di sini nanti akan menyedot bahan bakar dari bagian feed pump ini. Kemudian setelah itu, ketika plunger itu naik dan ketika ujung plunger ini nyampe di bagian atas, maka nanti si bahan bakar yang ada di sini nanti akan disemprotkan ke atas. Oke. Nah, bagian celowakan yang bawah itu adalah untuk mengeluarkan bahan bakarnya. Kalau di posisi V1 ya, ketika celowakan bawah ini sudah mulai membuka jalur yang di kanan ini, maka bahan bakar akan berhenti disemprotkan ke atas. Dia akan kembali lagi ke jalur ini. Kita lihat di sini, naik. Nah, ini delivery valve-nya, check valve-nya ini ya. Nyemprot, lepas. Oke. Terus kemudian di sini coba lagi, nyemprot, lepas. Nah, kalau kita perhatikan semakin panjang di sisi ini celowakannya ini, maka akan semakin lama penyemprotan ke atasnya. V1, V2, V3, V4. Di sini yang paling lama adalah V4. Gitu. Oke, nanti silahkan dibuka materinya. Link akan saya bagikan di bagian deskripsi. Nah, ini bagian yang terakhir tentang governor. Di antara fungsi governor adalah mengatur kecepatan mesin, menjaga kecepatan biar tetap stabil, mengatasi perubahan beban, dan mencegah overspeed. Nah, di sini tipe governor itu memang ada banyak, tapi saya akan menampilkan yang ini, kalau nggak salah namanya EPRS atau apa itu, lupa. Nah, ini kita bisa mengatur dengan cara menggerakkan tuas yang kuning atau yang hijau ini. Ya, untuk mengatur speednya secara langsung atau terhubung kemana ini pedal gasnya, bisa ke kuning atau ke hijau kalau yang tipe ini ya. Nah, kemudian ini fungsinya, contohnya di sini adalah ketika kondisi engine berbeban, misal pada mobil, ketika tiba-tiba ada tanjakan, maka nanti RPM pasti akan turun seperti ini. Seret. Nah, di sini nanti silahkan di play berulang-ulang ya, bagaimana prosesnya. Saya akan menjelaskan pelan-pelan dari sini. Ketika RPM turun, ini namanya untuk flywheel itu semakin kencang putarannya, maka di sini akan flywheel ini akan mekar karena ada gaya sentrifugal. Kalau keputarannya itu makin pelan, maka akan menguncup. Nah, mekarnya flywheel ini akan mendorong bagian ini, yang silinder seperti topi ini ya, mendorong ke kiri. Kalau dia menguncup akan membuat bentuk topi ini akan ke kanan. Yang intinya kalau topi ini ke kiri, maka yang kontrol racknya ini ke kiri. Kalau topinya ini ke kanan, maka kontrol racknya akan ke kanan. Oke. Saat kecepatan turun, flywheel menguncup, yang membuat
kontrol racknya ke kemana ini kalau menguncup, karena ini topinya ke kanan, karena ini menguncup topi ke kanan, kontrol racknya akan ke kanan, akan menambah jumlah fuel ya. Jadi ketika ada tanjakan nanti RPM-nya turun, tapi karena ada governor akan ditambahkan fuelnya. Supaya apa? Supaya nanti RPM-nya naik sendiri. Oke, ketika RPM-nya nanti naik ya, flyweight-nya akan mekar. Ketika mekar akan menggeser, intinya akan menggeser control leg ke arah kiri supaya mengurangi RPM. Kenapa seperti itu prosesnya? Buat apa? Biar tidak overspeed. Kalau misalkan hanya untuk menaikkan saja tanpa nanti ada proses untuk menurunkan, ya ketika tanjakan RPM-nya itu nanti makin lama makin naik. Gampangannya fuelnya itu makin lama makin banyak seperti itu. Makanya di sini ada fitur ini biar ini tadi stabil, mengatasi perubahan beban dan mencegah overspeed. Nah, itu teman-teman untuk materi kayak training aja nih. Orang Syauqi hanya berniat berbagi ya untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya.